Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Teacher Andi. Kali ini kita akan membahas soal kembali ya, soal fisika SMA kelas 11 pada materi keseimbangan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video yang lain. Juga jangan lupa untuk follow IG saya. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Itu ada soal beban bermassa 20 kg ditempatkan pada jarak 1,5 meter dari kaki B, bisa dilihat pada gambar, pada sebuah meja datar bermassa 100 kg yang memiliki panjang 6 meter. Gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban dan meja adalah kita akan mencari gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban dan meja. Berarti yang di situ yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada kaki A tidak lain tidak bukan adalah gaya normal ya. Kalau saya gambar di sini panah seperti ini, di sini ada N. Nah, gaya normal A ini yang dicari. Oke. Kita gambar dulu diagram bebas gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama pastinya di situ ada meja yang masanya 100 kg, katakanlah pusat masanya ada di sini. Katakanlah di sini. Berarti di sini ada weight atau berat meja ya. Weight meja begitu. Berarti ini karena masanya 100 kg, berarti untuk bebannya adalah beratnya adalah 1000 Newton. Kemudian di sini ada berat dari balok begitu ya, WB sama dengan 200 Newton begitu. Kemudian di B di sini karena dia ada kontak dengan bumi gitu ya, dengan tanah atau bumi, di sini juga ada seperti ini. Ini adalah NB, gaya normal. Kemudian di sini ada benda yang berada dalam kontak dengan meja ya, berarti muncul gaya normal di sini, gaya normal yang dirasakan oleh benda karena meja, ada N begitu. Kemudian di sini juga ada gaya normal yang dirasakan meja akibat benda. Jadi di sini yang kita tinjau ada dua benda sekaligus ya. Biasanya kita hanya meninjau satu benda, makanya N-nya hanya untuk benda itu saja, sedangkan yang lain tidak. Tapi di sini ada dua sistem, benda dan meja, maka si benda mendapatkan gaya normal, saat itu juga si meja mendapatkan gaya normal yang magnitudenya sama, tetapi arahnya berlainan. Kita kasih pembeda ya, di sini N untuk si benda, si beban begitu, kemudian N aksen begini untuk gaya normal pada meja yang dialami meja. Kemudian jarak benda ke ujung B itu 1,5 meter. Kemudian yang titik tengah ini pasti 3 meter ya, karena panjang meja 6 meter. Oke. Kita ingat kembali untuk syarat keseimbangan, karena di sini benda dalam keseimbangan begitu. Keseimbangan dicapai jika terpenuhi dua hal, yaitu total gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0 dan total torsi atau momen gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0. Oke, kita tidak perlu menggunakan keduanya untuk menyelesaikan soal ini. Kita pilih salah satu saja. Kita pilih yang ini ya, sebagai modal untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, yang pertama, karena ini berkaitan dengan torsi, maka kita harus menentukan di mana pusat atau di mana titik tumpunya gitu ya, atau pivotnya gitu, pivotnya. Oke, karena yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada kaki A yaitu NA, maka tidak mungkin titik A di sini dijadikan poros atau sumbu atau pivot gitu, atau titik tumpu. Yang harus kita jadikan titik tumpu adalah sisi yang lainnya, yaitu titik B di sini kita jadikan sebagai titik tumpu atau pivot gitu ya. Pivotnya di sini. Jadi nanti semua gaya mengacu pada pivot di titik B. Kemudian karena titik B dipilih sebagai pivot,
atau titik tumpu, maka semua gaya yang bekerja pada titik B itu kita hilangkan. Berarti NB di sini hilang, tidak berlaku, karena kita tahu sama dengan F kali D begitu ya. Ketika tidak ada D-nya, tidak ada distance-nya, maka di sini torque-nya 0. Berarti ini bisa sekaligus kita hilangkan. Oke, maka di situ hanya bekerja 5 gaya ya, 1 2 3 4 5. Ini juga yang N. Yang ini N dan N aksen ini berbeda arah, tapi magnitudonya sama dan jaraknya ke pivot itu sama, maka torque yang diakibatkan oleh N dan N aksen ini kita hilangkan, karena dia torque-nya akan sama begitu ya, hanya berbeda arah, maka nanti dia akan saling menghilangkan. Maka hanya ada 3 gaya bekerja yang bisa kita tinjau, NA, WM, dan WB. Oke. Kemudian kita akan menganggap sistem ini jika dia berputar pada searah jarum jam begitu. Ketika dia berputar searah jarum jam positif, ketika berlawanan jarum jam dia negatif begitu ya. Oke. Maka yang menyebabkan sistem berputar dalam searah jarum jam itu tidak hanya ada satu, yaitu NA ke sana ya, menyebabkan si meja berputar ke sini begitu. Kemudian WB dan WM menyebabkan sistem berputar berlawanan jarum jam. Oke, kita pakai syarat yang ini, sigma tau sama dengan 0. Oke, yang positif kita masukkan dulu. Yang pertama WM dikali 3 lah ya, 3 meter, karena dia berada di pusat massa, ditambah WB dikali 1,5 meter dikurangi NA. NA di situ adalah 6 meter sama dengan 0. Oke, WM itu 1000 kali 3 3000 ditambah di sini WB-nya itu 200 dikali dengan 1,5 menjadi 300 dikurangi NA kali 6 sama dengan 0. Oke, di sini menjadi 3300 negatif NA kali 6 sama dengan 0. Kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya, negatif 3300. Kemudian ini saya hilangkan langsung, sehingga NA sama dengan 3300, 6 saya pindah ke bawah seperti ini, dibagi 6 menjadi hasilnya adalah 550 Newton. Oke, jadi gaya yang dialami atau gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban di sini ya, WB dan meja sekaligus adalah 550 Newton. Begitu. Kita lanjut ke soal kedua. Sebuah tongkat homogen memiliki panjang 2 meter, masanya 10 kg, salah satu ujungnya bersandar pada dinding licin dan membentuk sudut 37 derajat. Saya kasih langsung di sini ya, 37 derajat terhadap dinding, sedangkan ujung yang lain terletak pada lantai kasar. Di sini lantai kasar. Tentukan nilai gaya kontak dinding terhadap tangga. Gaya kontak dinding terhadap tangga. Berarti di sini gaya yang dialami tangga begitu ya. Ada N di sini ya. Oke. Kalau saya kasih simbol supaya mempermudah, di sini titik A, titik kontak dengan lantai, kemudian di sini titik B, titik kontak dengan dinding, maka di sini ada NB. Kenapa? Karena di bawah di sini juga ada N, yaitu NA. Supaya membedakan begitu ya, karena NB dan N tidak sama. Oke, kita kerjakan. Sama di sini adalah sistem dalam keseimbangan, maka syaratnya kita pakai nanti. Tapi sebelumnya kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama, pasti si tongkat memiliki weight gitu ya di pusat massanya. Di sini katakanlah dia punya WT gitu ya, beban untuk tongkatnya. Kemudian dia juga punya gaya gesek karena si lantai kasar. Kalau ibaratkan saja seolah-olah lantainya licin, maka si tongkat ini akan bergerak ke sana ya. Si tongkat akan bergerak ke sana.
kita kasih tanda begitu. Di sini adalah arah gerak atau geser gitu ya, arah gesernya ke sana, maka gaya geseknya itu berlawanan dengan arah geraknya atau arah gesernya, maka gaya geseknya itu ke sini itu ya, F gitu, gaya gesek FG. Oke, saya pikir itu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Kemudian kita tuliskan syarat yang dibutuhkan, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Kita pilih yang ini. Oke, kita pilih salah satu saja, kita pilih yang ini, sigma torque sama dengan 0. Kemudian kita pilih arahnya, arah positif negatifnya. Sebenarnya ini bebas. Sekarang bebas mau menganggap positif atau negatif di mana, nanti hasilnya akan sama. Saya akan menganggap ke arah sini atau searah jarum jam positif, kemudian berlawanan jarum jam negatif gitu ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah NB, maka NB di titik B tidak bisa kita jadikan sebagai poros. Yang bisa kita jadikan sebagai poros adalah titik A. Oke, di sini jadi pivotnya atau titik tumpunya gitu. Maka seperti soal pertama tadi, semua gaya yang bekerja pada titik itu bisa kita abaikan, yaitu FG dan NA otomatis hilang ya torque-nya, karena dia bekerja pada pivot. Maka hanya bekerja dua gaya pada sistem ini, NB dan WT saja. NB menyebabkan si tongkat berputar searah jarum jam, kemudian WT menyebabkan tongkat berputar berlawanan jarum jam. Oke, kita pakai syarat yang ini, sigma torque sama dengan 0. Kita masukkan untuk yang gaya-gaya yang bekerjanya. Yang pertama, torque yang pertama yang kita masukkan adalah momen gaya yang diakibatkan oleh WT. Dan kita harus paham bahwa, ingat kembali bahwa momen gaya tau itu sama dengan F kali D, tapi harus dipahami bahwa F itu harus tegak lurus dengan D atau D nya yang tegak lurus dengan F ya. Jadi kalian bisa mengubah F nya atau mengubah D nya. D nya di sini L ya, di sini ada panjang L begitu. Oke, kalau ini adalah L ya, ini adalah L, maka saya bisa uraikan L ini menjadi L pada sumbu X dan L pada sumbu Y begitu ya. Jika L pada sumbu Y, berarti kan L ada di sini ya, bisa saya uraikan begitu. Ini saya pakai L pada sumbu Y seperti ini, maka akan ada seperti ini L pada sumbu Y, kemudian L pada sumbu X itu ada di sini, di sini ya. Nah, oke. Yang kita pakai adalah L pada sumbu X di sini, L pada sumbu X ya, karena sudutnya ada di sini 37, maka di sini juga 37 derajat. Maka untuk L pada sumbu X itu adalah L sin theta. Oke, L pada sumbu Y adalah L cos theta. Di sini theta yang dimaksud adalah 37 derajat, gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini. Di situ ada WT. WT harus tegak lurus dengan pivotnya. Jika kita ambil tegak lurusnya seperti ini, maka jarak WT ke pivotnya itu adalah setengah dari L sin theta. Setengah L sin theta. Kemudian ini jarak positif, arah positifnya. Yang negatif yaitu ini negatif ya, yang WT, karena dia menyebabkan sistem
bergerak berlawanan jarum jam. Kemudian NB-nya itu yang positif. NB di situ adalah negatif, positif. NB yang tegak lurus dengan pivotnya adalah ini ya, bukan L. Jika kita lihat L dan NB tidak tegak lurus, yang tegak lurus adalah ini ya, L cos theta kali NB. NB saya bisa pindah ke sini, tidak masalah, asalkan besar dan arahnya sama, tidak masalah, vektor dipindah. Maka di sini adalah yang dipakai L cos theta sama dengan 0. Negatif, WT adalah berat dari tongkatnya, berarti negatif 100 Newton dikali setengah L nya 2 sin 37 adalah sin 37 itu 3/5 ya, kita pakai pecahan, tambah NB ini yang kita cari, L nya 2 cos theta cos 37 berarti 4/5 sama dengan 0. Oke, ini kita coret, ini 20, berarti negatif 20 kali 3 negatif 60 ditambah NB ini 8/5 sama dengan 0. Oke, kemudian ini saya pindah ruas ke sana, NB sama dengan 60. Saya ini langsung pindah juga ke ruas kanan, 5/8 itu ya. Kalau ini kita bagi 4 gitu, ini 2, ini 15 ya, 15 sama dengan 15 kali 5 itu adalah 75/2 atau 37,5 Newton. Oke, jadi gaya normal atau gaya kontak dinding terhadap tangga adalah 37,5 Newton, begitu ya. Oke, saya pikir cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga menambah ilmu kalian dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan keseimbangan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah atau bisa langsung melalui IG saya. Terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Juga subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.